modal ya yang diberikan sama orang tuanya kayak gitu. Terus juga bentuknya ini juga sesuai sama finansialnya dia, jadi kayak gitu. Jadi untuk lembaganya itu bisa disesuaikan dengan mungkin budgeting yang dimiliki oleh masing-masing orang tua kayak gitu. Lanjut. Terus yang lalu selanjutnya itu ada klasifikasi biaya pendidikan. Nah, untuk klasifikasinya ini tuh dibagi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, untuk biaya langsungnya itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa yang berupa pembelian alat-alat pengajaran, terus juga sarana untuk belajar, terus juga biaya transportasi, terus juga gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, terus juga orang tua maupun dari siswa itu sendiri. Nah, untuk biaya tidak langsungnya itu adalah keuntungan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Next. Nah, di sini dalam konsep pembiayaan pendidikan itu ada dua hal yang sangat penting, yaitu biaya biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Nah, biaya satuan ini di tingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Sedangkan untuk biaya satuan per murid itu merupakan ukuran atau biaya yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Terus juga selanjutnya ini ada alternatif proyeksi dari biaya pendidikan. Yang pertama itu ada kecepatan rasio pertumbuhan, yang kedua ada jumlah imigrasi ke negara, yang ketiga ada tipe program pendidikan untuk target populasi dengan perbedaan kebutuhan. Lalu yang keempat itu ada perbedaan biaya untuk tipe yang berbeda program pendidikan. Lalu yang kelima itu ada jumlah siswa yang mungkin akan pindah dari sekolah lain kayak gitu. Terus yang keenam itu ada perbedaan biaya yang dibutuhkan berdasarkan pada jarak atau padatnya penduduk. Terus yang ketujuh ada tingkat kualitas pendidikan dan yang kedelapan itu ada kekuatan memperoleh uang. Oke, selanjutnya di sini ada cost benefit analysis. Apa sih cost benefit analysis itu? Jadi cost benefit analysis ini itu merupakan analisis biaya kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu sebuah metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan seluruh biaya terkait dengan suatu keputusan dengan manfaat yang diharapkan dari keputusan tersebut. Nah, kalau dalam kalau menurut ahli, manfaat analisis biaya manfaat atau cost benefit ini yang pertama ada menurut Fatah, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil dari pendidikan. Biasanya diukur dari penghasilannya. Jadi rasio antara penghasilan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Nah, kalau menurut Irianto, cost benefit analysis itu sebuah metode yang bisa membantu para pengambil keputusan, dalam arti di sini adalah pemerintah, dalam menentukan pilihan yang di antara alternatif-alternatif alokasi sumber daya pendidikan yang terbatas, tapi memberikan keuntungan yang tinggi. Karena pada dasarnya kan biaya pendidikan itu kan terbatas ya, tapi di sini pemerintah ibaratnya eh, diharuskan untuk menentukan alokasi-alokasi sumber pendidikan seperti apa yang akan diusung seperti itu. Karena biaya pendidikan yang rendah itu bisa berpengaruh pada kualitas proses belajar mengajar serta outcome atau output yang dihasilkan dari pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya kalau di sini cost benefit analysis di pendidikan ini metode yang digunakan untuk mengevaluasi apakah investasi dalam pendidikan, baik itu biaya langsungnya ataupun biaya yang terkait seperti biaya kesempatan atau opportunity cost, itu sepadankah dengan manfaat yang dihasilkan dari pendidikan tersebut, seperti
peningkatan penghasilan, peningkatan kesejahteraan, atau peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau tujuan dari adanya cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat ini untuk mengetahui apakah investasi pendidikan ini memberikan keuntungan yang signifikan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang atau tidak, seperti itu. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada analisis cost of education, yaitu biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan, yaitu opportunity cost. Rumusnya itu ada C sama dengan L ditambah K. Keterangannya itu C yaitu biaya pendidikan, L biaya langsung, K biaya tidak langsung. Konsep analisis biaya pendidikan itu total cost, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan meliputi gaji pendidik, gaji tenaga administratif, bahan habis pakai atau bahan penunjang kegiatan KBM, dan kegiatan ekstra yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. Rumusnya itu TC sama dengan gaji guru plus gaji tenaga administratif plus bahan penunjang KBM plus kegiatan ekstra. Kalau unit cost itu biaya yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Rumusnya itu UC sama dengan E dibagi N. Analisis cost of education, selanjutnya itu ada analisis biaya pendidikan di Indonesia berdasarkan jenjang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu biaya pendidikan di Indonesia bervariasi antara 1 juta hingga 5 juta rupiah per tahun. Biaya ini biasanya mencakup biaya SPP, uang makan, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua itu ada sekolah dasar, SD. Biaya SD ini di Indonesia bervariasi antara 2 juta rupiah hingga 20 juta per tahun. Biaya ini biasanya mencakup biaya SPP, uang buku, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menengah pertama yaitu SMP. Biaya SMP di Indonesia bervariasi antara 3 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per tahun. Biaya ini biasanya mencakup biaya SPP, uang buku, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menengah atas yaitu SMA. Biaya SMA di Indonesia bervariasi antara 4 juta hingga 40 juta per tahun. Biaya ini biasanya mencakup biaya SPP, uang buku, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Perguruan tinggi, yang terakhir itu ada perguruan tinggi. Biaya perguruan tinggi di Indonesia bervariasi antara 5 juta hingga 30 juta per semester. Biaya ini biasanya mencakup biaya SPP, uang buku, dan biaya praktikum. Manfaat analisis biaya pendidikan untuk pemerintah memungkinkan pemerintah melakukan analisis efisiensi eksternal untuk mengetahui efisiensi dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan menjadi alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan. Untuk sekolah atau instansi itu dengan mengetahui nilai E dan UC memungkinkan kepala sekolah untuk merencanakan dan mengelola keuangan ke arah yang lebih efisien untuk masyarakat sebagai dasar dalam melakukan investasi pendidikan. Manfaat cost benefit analysis dalam proses perencanaan pendidikan itu ada cost benefit analysis sebagai rujukan pada data hasil analisis. Apakah biaya yang pernah dianggarkan sudah memberikan manfaat yang seimbang untuk menjadi anggaran efisien? Dengan melakukan cost benefit analysis, para perencana pendidikan dapat mengambil kebijakan yang terkait pada proses penganggaran pendidikan, memprediksi tingkat biaya pendidikan di masa yang akan datang, dan meningkatkan efisiensi kegunaan sumber daya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk di sini ada analisis manfaat dari pendidikan itu sebenarnya apa sih? Jadi pendidikan itu kan memiliki manfaat ya bagi individu dan masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau untuk individu itu, em, yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup,
mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memperkuat nilai nilai moral dan etika. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, manfaat dari pendidikan itu adalah meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Mungkin di sini saya akan tambahkan yaitu terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Nah, di sini kita mengukur keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi atau penghasilan yang dibandingkan dengan biaya kos. Di sini ada namanya pola penghasilan seumur hidup. Jadi, pola penghasilan seumur hidup itu metode yang digunakan untuk mengukur keuntungan pendidikan secara keseluruhan yang meliputi penghasilan seumur hidup seseorang. Nah, dalam metode ini, keuntungan pendidikan itu dihitung dengan dua cara, ya, ada cross-sectional dan longitudinal. Nah, yang pertama ini cross-sectional. Jadi, metode cross-sectional ini mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya tuh sama. Jadi, contohnya, misalnya yang ketika ingin melakukan penelitian atau analisis dengan metode cross-sectional ini, kita harus mengumpulkan data penghasilan dari sejumlah orang yang berbeda pada satu titik waktu tertentu. Jadi, dalam satu waktu, kita kumpulin nih orang-orang em, dengan penghasilan yang berbeda. Kemudian dapat diperolehnya bisa dari wawancara atau survei. Dan kedua, kemudian setelah kita kumpulin data-datanya, bisa nih kita hitung penghasilan rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya sama. Dengan demikian, keuntungan pendidikan ini dapat dihitung berdasarkan rata-rata yang diperoleh oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan yang sama. Misalnya, ketika kita menemukan rata-rata penghasilan individu dengan pendidikan tinggi itu lebih tinggi daripada individu dengan pendidikan menengah atau rendah. Nah, cross-sectional ini biasanya untuk menganalisis nih hubungan antara pendidikan dan penghasilan. Gimana sih output pendidikan terhadap penghasilan seseorang gitu. Tapi kalau metode cross-sectional ini hanya memberikan gambaran pada titik waktu tertentu saja. Kan tadi kita mengambil datanya itu pada waktu tertentu. Jadi, metode cross-sectional ini memberikan gambaran pada titik waktu tertentu dan tidak dapat menggambarkan perubahan penghasilan individu seiring waktu. Nah, untuk itu, karena dia cross-sectional ini tidak bisa memberikan gambaran perkembangan penghasilan, maka yang bisa itu di metode longitudinal. Di sini, di metode longitudinal itu, pengumpulan data tentang pendidikan dan penghasilan individu dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dan perkembangan seiring waktu. Nah, kalau di metode longitudinal ini, kita mengumpulkan data penghasilan dari sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap tingkat usianya. Nah, metode ini melibatkan pengumpulan data penghasilan individu dari waktu ke waktu untuk menganalisis perubahannya nih, perubahan pendapatan si individu ini. Kemudian metode ini bisa dipakai untuk jangka panjang ya sepertinya. Dan ini bisa membantu untuk memahami bagaimana sih pendidikan dapat memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan seperti itu. Nah, ini untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya di persilangan.
Oke, yang selanjutnya ini ada langkah efisiensi pembiayaan pendidikan. Nah, menurut Nanang Fata itu untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan itu biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya. Nah, efisiensi ini tuh biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan eksternal. Boleh lanjut? Nah, di sini yang pertama itu ada efisiensi internal. Nah, untuk efisiensi internal itu dalam pembiayaan pendidikan itu mengacu pada tingkat efisiensi di mana suatu sistem pendidikan itu dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya input yang minimal. Dalam konteks ini, efisiensi internal sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor institusional dan faktor manajerial. Lanjut. Terus selanjutnya ini ada efisiensi internal. Nah, dalam analisanya itu dapat juga digunakan metode ROR atau rate of return atau tingkat kembali di mana ini dapat membandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program yang mencakup perhitungan perkiraan biaya. Rumusnya itu adalah ROR sama dengan net income per investasi. Jadi pedoman yang perlu diperhatikan adalah setelah melakukan perhitungan biaya tersebut adalah jika ROR-nya lebih besar dari investasi, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Lalu yang kedua itu, jika ROR-nya eh, lebih kecil dari investasi, maka sebaiknya proyek tersebut jangan dilaksanakan. Lalu eh, jika itu kan maka sebaiknya proyek tersebut jangan kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, untuk meningkatkan efisiensi internal dalam pembiayaan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan biaya pendidikan didasarkan pada aspek real dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan pendidikan atau kepala sekolah atau pimpinan, pegawai, guru, dan masyarakat serta pemerintah. Penggunaan biaya operasional perlu tetap mengacu pada program perencanaan sesuai target yang tertuang dalam RAPBS di satuan pendidikan hingga universitas. Yang ketiga, penggunaan biaya pendidikan disesuaikan dalam bentuk skala prioritas. Yang keempat, pentingnya manajemen administrasi yang baik serta ekonomi pendidikan 99 instrumen pendukung yang lengkap dan memadai. Yang kelima, pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan melibatkan unsur terkait sebagai hasil penggunaan biaya operasional, sarana prasarana, biaya ketenagaan untuk mengukur keefektifan penggunaan biaya. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya dan terbukti kualitas maupun dedikasinya. Next. Yang kedua ada efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal dalam pembiayaan pendidikan mengacu pada tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan secara umum, serta alokasi biaya untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analisis. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari hasil pendidikan. Next. Dalam menganalisis efisiensi eksternal dalam bidang pendidikan itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama keuntungan perorangan atau private rate of return, yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu keuntungan masyarakat atau social rate of return, yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakat. Jadi, efisiensi eksternal pendidikan itu meliputi tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan pada umumnya, alokasi pembiayaan bagi jenis dan jenjang pendidikan. Next. Jadi untuk menentukan keputusan apakah suatu program pendidikan yang telah dibiayai memberikan tingkat balik, itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu ROI atau rate
rate of investment sama dengan net profit dibagi total aset. Sedangkan untuk internal rate of return atau IRR dapat dihitung dengan IRR sama dengan net profit ditambah depresiasi. Selanjutnya ada pengelolaan biaya pendidikan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sutherland, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis dan diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal. Next. Adapun pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan, tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisa sumber daya, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Maka dapat didefinisikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Next. Menurut Fatah, biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya menurut untuk seluruh sumber daya. Menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2009 yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Ada biaya tulis sekolah atau ATS. Biaya tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Next. B. Ada biaya bahan dan alat habis pakai atau AHP. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktik komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktik komputer, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat dan bahan kesehatan dan keselamatan, tinta, stempel, toner atau tinta printer dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Oke, ada biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Nah, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan ada biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah atau madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah atau madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Next. Jadi ada biaya daya dan desa. Biaya daya dan desa adalah biaya untuk membeli langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar sekolah madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada biaya transportasi atau perjalanan dinas. Biaya transportasi atau perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan di dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di dalam kota maupun di luar kota. Next. Saya kembali ke moderator. Baik teman-teman, mungkin presentasinya sudah sampai di akhir, sudah selesai. Sekarang kita buka sesi Q&A. Apakah dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand.
Boleh dipersilakan kepada Pandu. Oke, ya, terima kasih sebelumnya kelompok 3 atas penyampaian materinya mengenai cost benefit tadi. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan masih berkaitan dengan cost benefit, di mana kan cost itu kan biaya dan benefit itu manfaat ya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu uh, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, sebagai contoh, kalau kita membandingkan nih dari suatu sekolah yang dia itu melakukan pembiayaan untuk fasilitas kelas itu, misalkan untuk beli kursi ataupun meja yang bagus itu, maksudnya yang sudah menggunakan rangkanya sudah besi, lalu intinya sudah yang bagus, intinya sudah bagus. Nah, tapi kenapa nggak membeli yang 100% terbuat dari kayu yang lebih murah? Kan secara fungsi itu kan sama ya. Dan dengan harga yang lebih murah, bukannya itu bisa menjadi lebih terlihat benefitnya gitu. Nah, di sini benefit yang diukur itu sebenarnya lebih ke secara keuangan atau output dari siswanya itu sendiri dengan memberikan fasilitas yang baik ataupun layanan baik atau benefit dari keuangannya. Apakah bisa dipahami? Atau saya perlu ketik pertanyaannya? Sudah bisa dipahami Pandu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa menonton karakter building dulu sama-sama ya teman-teman sambil menunggu kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Pandu. Hai curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah salah satu buku favorit aku, Educated. Sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat. Sebagai teaser, ceritanya itu unik banget. Penulisnya baru pertama kali menginjakan kaki di sebuah kelas di umur 17 tahun karena masa kecilnya dipenuhi dengan limitasi-limitasi ekstrim dari kepercayaan orang tua, komunitasnya yang melarangnya bersekolah. Nah, di buku ini penulisnya bercerita tentang perjalanannya membuka pikiran, melihat dunia yang baru, mengejar kebebasan, dan membangun identitas baru sebagai individu. Sampai akhirnya dia kuliah di kampus prestigius, Harvard, Cambridge, dan menjadi penulis bestseller. Now for the insight. Insight pertama,
pentingnya rasa ingin tahu. Tara Westover tumbuh di keluarga yang tidak tipikal dan cukup ekstrim dibandingkan rumah tangga biasa. Orang tuanya tidak percaya dengan pendidikan formal, institusi pemerintahan, ataupun dokter. Karena itu, masa kecil Tara dan kakak adiknya sangat tertutup dari kehidupan luar. Mereka nggak bisa main dengan anak-anak lain, nggak bisa ke dokter kalau terluka atau sakit, dan kehidupan mereka diatur sepenuhnya dengan doktrin dan kepercayaan-kepercayaan keluarganya. Karena ini, penulisnya banyak mengalami physical and mental abuse dan banyak kesulitan-kesulitan ekstrim lainnya yang tidak wajar dialami oleh anak seumurnya. Dengan kehidupan yang serba tertutup, terkontrol ini, kok bisa Tara menemukan jalan keluar, sekolah di kampus ternama di dunia, dan akhirnya menjadi penulis yang sukses. Yang aku lihat ya, perjalanan Tara dimulai dari rasa ingin tahu yang luar biasa. Sebagai pembaca, aku bisa melihat banget bahwa Tara cukup berbeda dari kecil. Dia selalu percaya bahwa hidup itu lebih dari sekedar yang dia tahu pada saat itu. Kemauan dan keberanian untuk mencari tahu inilah yang akhirnya membawanya untuk keluar dari zona nyaman, menentang lingkungan keluarga yang penuh limitasi, dan membangun kehidupan yang baru. Walaupun prosesnya begitu pahit. Insight kedua, suara hati kita patut didengar. Ada satu quote yang keren banget dari bukunya. My life was narrated for me by others. Their voices were forceful, emphatic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as theirs. Artinya, hidupku selama ini dinarasikan orang lain. Suara-suara mereka tegas, lantang, dan absolut. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa suaraku bisa sekuat suara mereka. Masa kecil Tara dipenuhi oleh doktrin dan kontrol yang membuat dia kehilangan dirinya sendiri dan potensi dirinya. Tapi di saat Tara mulai mengejar akses ke dunia luar, dia bertambah wawasan dan terdorong untuk berpikir dengan lebih kritis. Dari proses inilah, akhirnya Tara bisa menemukan suaranya sendiri, mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri yang mandiri, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi, pada saat kita dihadapi dengan opini-opini lantang dari orang-orang sekitar kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki. Because we have the freedom to choose which path we want to take. And our life is ours. Tara berhasil mendengar suara hati kecilnya dan membuatnya lebih lantang, sampai akhirnya membawa perubahan yang transformatif bagi hidupnya. Dan ada satu quote lagi yang aku suka banget. Ini bikin aku mikir. How often do we seek validation and approval from others without giving consideration to the idea that we are capable and talented enough to shape our own path? Seberapa sering sih kita mencari validasi dan persetujuan dari orang lain tanpa berpikir bahwa kita juga cukup mampu dan berdaya untuk membentuk jalan kita sendiri? Food for thought. Insight ketiga, pendidikan adalah proses kreasi diri. Judul buku ini adalah Educated. Nah, salah satu hal yang aku diingatkan dari buku ini adalah betapa pentingnya pendidikan sebagai sumber dari pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Penulisnya selalu bilang, pendidikan itu self-creation, proses kreasi diri, proses pembangunan diri. Misalnya, dari setiap informasi dan wawasan yang Tara dapatkan pada saat akhirnya sekolah, Tara tuh semakin sadar bahwa ternyata dunia ini tuh nggak hitam dan putih ya, tapi penuh dengan warna yang dinamis. Nah, disitulah dia mulai mempertanyakan semua perspektif-perspektif yang sudah tertanam di masa kecilnya. Mengolah ulang semuanya dan memilih sendiri prinsip ataupun pendirian yang ingin dia aplikasikan di hidupnya. Ia mulai berkreasi dan membangun dirinya yang baru. Nah, bukan itu aja, tapi menurutku cerita ini menunjukkan bahwa memiliki kemandirian dalam berpikir juga menjadi proses pemberdayaan bagi Tara. From education, Tara gains freedom. Freedom to think, freedom to act, freedom to be. And that's why education is so important. And now, so what?
Sebenarnya ya, buku ini tuh susah banget untuk dibagi ke 3 insights aja. Karena banyak banget kompleksitas di buku ini yang perlu pemaparan lebih detail dan panjang. Jadi aku bener-bener deh rekomen teman-teman untuk baca sendiri bukunya. Karena bukunya penuh imagery, penuh cerita dengan kompleksitas yang aduh keren banget. Dan gak sepenuhnya bisa diapresiasi kalau gak baca sendiri. Dan aku inget banget waktu aku baca bukunya, aku tuh sampai mikir, ini fiksi atau beneran sih? Karena cukup kaget juga waktu baca ceritanya. Dan aku juga sampai terharu soalnya terinspirasi banget dengan perjuangan Tara membuka pikirannya, terus mengembangkan dirinya. Walaupun proses pemberdayaan diri itu ternyata cukup menyakitkan buat dia dan malah menjauhkan dirinya dari keluarganya. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ini dengan special. Baik, mungkin untuk karakter buildingnya cukup. Teman-teman tadi udah dengar dari Maudy Ayunda pentingnya pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu tadi. Pertanyaannya itu, apakah cost benefit itu dinilai dari keuntungan ekonomis yang diperoleh sekolah dengan pemanfaatan sumber daya keuangan secara maksimal, atau cost benefit yang dimaksud ini adalah output yang diharapkan dari siswa-siswa sekolah dengan memberikan fasilitas terbaik yang mengharapkan output siswanya semakin berkualitas. Jadi di sini konsep cost benefit itu yang benar adalah yang kedua, yaitu output yang diharapkan dari siswa sekolah dengan memberikan fasilitas terbaik yang mengharapkan output siswanya ini semakin berkualitas. Jadi pembiayaan yang dikeluarkan oleh sekolah, yang dimaksud cost benefit di sini tuh pembiayaan yang dikeluarkan oleh sekolah ini akan memberikan output yang baik untuk siswanya. Entah itu nanti ketika lulus penghasilan siswanya jadi tinggi karena dia berpendidikan tinggi, atau nanti walaupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya hanya sampai stop di SMA, tapi kan karena dia sekolah, karena dia berpendidikan, jadi kan kesejahteraannya meningkat lebih baik daripada orang-orang atau teman-temannya yang tidak lanjut sekolah. Seperti itu, Pandu. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih Azura. Kurang lebihnya sudah bisa saya pahami. Baik, karena sudah sesi tanya jawab tadi oleh Pandu dan karakter building, sekarang kita mungkin bisa kuis ya untuk teman-teman sebagai evaluasi apakah materi kali ini bisa dipahami atau tidak. Nanti link kuisnya akan dikirim di chat Zoom dan di chat kelas juga. Untuk waktu pengerjaannya mungkin sampai 9.15 ya teman-teman. Boleh di-share, Anissa?
Halo, Iya, Bu. ya halo Mbak Azura. Iya, Ibu. Heeh, tadi Saat karakter ini, buildingnya udah. Heeh. ya, saat ini lagi pengerjaan kuis, Bu. Berapa buah soal? 10 pilihan ganda. Oke. Melalui apa? Google Form, Bu. Nanti di akhir mungkin akan saya share screen untuk hasilnya. Oh, kenapa nggak pakai Kahoot atau Quizzes? Kan jadi langsung kelihatan. Ya udah kerjakan dulu.
Iya, sudah semua. Kalau sesuai dari partisipan Zoom-nya sudah semua, Bu. Di Zoom Ada ada berapa 3 jumlah? total semua siswa itu ada 41, tapi yang join di Zoom di sini ada 38 orang, dan yang mengerjakan itu 33 orang. Karena penyaji tidak perlu mengerjakan kan, Ibu? Iya, jadi nanti laporan ya, dan memang ada beberapa yang tidak hadir ya hari ini. Mungkin Iya, Bu. nanti PC atau Mbak siapa tadi wakil PC-nya ya Mbak Eka Novia untuk memberikan catatan PWA ke saya. Baik, Iya, jadi Bu. sudah dikerjakan semua, berarti belum dikoreksi ya. Makanya kalau pakai sistem yang lain bisa langsung detect nih, ya paling nggak ada 3 atau 5 tertinggi yang ditraktir nanti sama kelompok ya. Baik, Kalau untuk nilai, mohon maaf Ibu, kalau untuk nilai di sini sudah terlihat, di sini ada yang paling pertama itu ada Octavia Roma, yang kedua Mutia Fadila, dan yang ketiga Cindy. Ini juga sudah diurutkan dari siapa yang paling cepat mengerjakan gitu, Bu. Di sini ada waktu. Oke. Ya, ya. Selamat ya 3 tadi yang disebut ya. Ditraktir ya, Mbak. Baik, berikutnya yang tadi question answer-nya belum? Silakan. Bisa juga tertulis ya melalui kolom chat itu bagaimana analisis cost benefit. Jadi cost benefit itu bisa level individu, bisa juga komunitas, daerah begitu ya. Bisa juga nasional. Jadi bagaimana manfaat begitu ya dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan. Tapi yang jelas kalau untuk negara-negara berkembang itu apa ya? Ada teorinya memang pendidikan itu merupakan derivasi ya, dari pendapatan. Jadi memang untuk memperbaiki pendapatan itu diantaranya dengan sekolah. Walaupun kadang dalam penelitian secara makro tidak berkorelasi secara langsung, ya, tapi penelitian terus dilakukan tentunya baik pada level individu, ya, daerah maupun juga nasional. Jadi bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran 660 triliun ya untuk tahun ini. Jadi seberapa manfaat yang bisa dipetik? Memang pendidikan dipandang investasi, tetapi suatu investasi yang tidak nampak secara langsung, tapi itu menjadi fungsi penting oleh pemerintahan untuk wajibnya melakukan begitu. Jadi tidak membiarkan masyarakatnya bodoh gitu ya. Jadi harus diberikan fasilitas untuk apa ya, merdeka atau melek begitu. Nah, bisa juga pada level sekolah gitu ya. Kalau waktu itu sih sekolah ada pungutan SPP ya untuk wilayah DKI, tapi kemudian kan enggak diperkenankan ya. Jadi karena sekolah-sekolah udah langsung mendapatkan transfer ya pemerintah dalam bentuk dana BOS dan lain sebagainya. Tentu penggunaannya sangat dikontrol dengan ketat ya, sehingga bermanfaat ya, berfungsi dengan sebagaimana fungsi dari dana BOS tersebut. Baik, intinya untuk yang cost benefit-nya, cost-nya relatif rendah ya, seperti tadi disebutkan pada level PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA tadi yang disampaikan itu terhitung sangat rendah sekali. Dan manfaatnya mendatang benefit kesejahteraan yang lain itu sangat besar. Ya, jadi bisa saja dicobakan
pada benefit cost di suatu sekolah gitu ya. Tentu berbeda. Kalau dulu sih ada yang namanya sekolah dengan label unggulan gitu ya, kemudian sekolah-sekolah yang tidak unggulan. Itu tentu berbeda, cost-nya berbeda, benefit yang didapat juga berbeda. Tapi sekarang kan konsep sekolah disamakan ya, tidak dilabeli seperti itu. Tapi itu menjadi sangat signifikan begitu ya, karena cost yang dikeluarkan tentu tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, makin banyak dia mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang banyak hal, maka ya saya pikir terkorelasi dengan benefit yang didapat. Walaupun analisanya tentu tidak hanya analisa ekonomi semata, tapi juga pertimbangan yang lain-lainnya. Maksudnya ya antara kuantitatif dan kualitatif. Begitu ya, cost kan juga demikian, benefit juga demikian. Ya, dipahami secara lebih luas. Baik. Silakan dipandu mungkin oleh kelompok untuk tanya jawab. Monggo. Maaf Bu, tadi sudah dilaksanakan sesi tanya jawab dan sudah dijawab juga oleh Azura. Oke, ada berapa pertanyaan? Tadi ada satu Ada berapa? pertanyaan. Tadi ada satu penanya dan udah dijawab juga oleh Azura. Oh, baru satu dong. Silakan. Sebetulnya banyak hal. Nah, lagi-lagi oleh kelompok harus bisa memaparkan data. Salah satu contoh seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan saya belum bisa menyebut angka. Nah, itu kelompok harus bisa memberikan salah satu contoh di level sekolah, misalkan, atau individu, ya, atau nasional, silakan aja. Antara cost yang dikeluarkan dengan benefit. Sama seperti anggaran kita 660 triliun tuh untuk pendidikan. Manfaatnya apa? Apakah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi? Apakah berdampak kepada kenaikan APBN? Apakah berdampak pada pengurangan kemiskinan? Apakah berdampak pada pengurangan pengangguran? Nah, itu kadang-kadang ya nggak nyambung, artinya tidak mampu gitu. Bahwa naiknya biaya pendidikan tidak serta-merta langsung mengurangi itu. Karena memang faktornya kan kompleks ya, kan maksudnya ada internal Indonesia dan juga faktor eksternal, ya seperti kayak faktor COVID itu kan siapa sangka gitu ya, sehingga memberikan dampak yang semuanya negatif. Demikian juga yang lainnya, begitu. Baik. Nah, benefit cost antara sekolah negeri dan sekolah swasta tadi pendefinisian antara benefit dan cost-nya diperluas begitu. Nah, kok swasta pun itu kan berjenjang ya. Ada swasta yang memang udah bagus dan mahal hingga swasta yang murah gitu ya. Dan bahkan tidak berkualitas. Nah, tentu bisa dilakukan analisis benefit cost pada masing-masing individu dan juga pada level sekolah. Nah, itu sangat berbeda. Nah, sekolah yang berani melakukan investasi, melakukan pengeluaran biaya yang lebih tinggi, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan benefit yang banyak. Seperti kampus juga, ya kalau kampus itu tidak berani melakukan investasi, ya menyekolahkan dosen-dosennya S3 misalkan, maka ya manfaat benefitnya tidak akan didapat kalau dia nggak berani melakukan pengeluaran anggaran untuk pendidikan. Itu untuk analisis kampus ya. Sekolah juga demikian ya. Tapi di antara itu memang ada beberapa error-error gitulah ya. Itu ada pasti beberapa. Tapi selama tingkat errornya itu masih dalam batas toleransi, saya kira ya menjadi signifikan sih, asal riset yang dilakukan adalah waktu yang panjang dan yang meluas begitu cakupannya, sehingga bisa mengatakan bahwa iya, antara cost yang dikeluarkan itu memberi dampak kepada benefit ya, tetapi
Menghitungnya jangan hanya yang ekonomi semata begitu. Kemarin aku ngeluarin uang 10 juta sekolah gitu ya S3, dampaknya apa gitu secara uang juga gitu. Nah itu ya monggo aja. Tapi kalau seperti saya sendiri misalkan, ya jelas dampak lah kalau sebelum kuliah S3 dan sudah S3 itu, kalau udah S3 itu pekerjaannya makin banyak, makin diperkenankan untuk yang memang udah lulus S3 gitu. Nah itu pendapatannya pun juga berbeda karena nggak boleh yang S2 harus S3. Nah itu kan contoh kecil bahwa biaya yang dikeluarkan dan benefit yang didapat itu memang signifikan. Nggak mungkin kalau udah S3 malah udah ada kerjaan gitu ya. Enggak, ya makin banyak karena beberapa tawaran memang mensyaratkan harus S3 gitu misalkan. Nah, sama kalian misalkannya SMA dengan S1 tentu yang berbeda. Jadi untuk contoh kecil lah ya, tapi bisa aja kita mengcover keseluruhan biaya kos pendidikan dari SD, SMP, SMA, yang monggo aja. Nah, tadi terkait yang pertanyaan sekolah negeri swasta, nah negeri seperti Ibu nih negeri terus ya sekolahnya. Jadi relatif murah gitu ya. Nah, itu ya alhamdulillah ya memberikan benefit yang banyak ya, positif. Nah, ada juga yang ngeluarin pendidikan besar gitu tapi tidak ngaruh ya ada juga, tapi sedikit sekali. Ya, pasti ada misalkan di antara 20 orang ya ada yang 1-2 kayak gitu gitu ya. Jadi dalam eh, apa prosentase tertentu itu bisa di bisa diterima begitu ya taraf toleransinya. Baik, saya kira itu ya memberikan analisis cost benefit yang berbeda, jadi bisa dilakukan pada berbagai level. Ya, ada lagi? Karakter building mudah, paparan tadi udah, cuma contoh ya nanti ditambahkan ya oleh kelompok untuk diberikan beberapa pemisalan pada berbagai level tadi ya. Kemudian latihan soal sudah dan tanya jawab ya beberapa sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi, baru kemudian ditutup dengan doa. Silakan dipimpin Mbak siapa wakil PC-nya ya, Mbak Eka Novia. Ya, tentu kita berikan apresiasi plus untuk kelompok hari ini. Silakan Mbak Eka. Iya, Bu Pandu boleh dibantu? Oke, buat teman-teman, tolong untuk aktifkan dulu fitur kameranya karena kita akan dokumentasi ini. Oke, sekiranya buat teman-teman yang udah siap di slide pertama, dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk teman-teman di slide kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk on-cam. Dan sebelum kita menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Pembacaan doa selesai. Oleh karena itu, saya kembali serahkan ke Ibu Siti untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, baik. Jadi tadi sudah saya berikan pada pemahaman analisis cost benefit pada berbagai level. Belum lagi kalau kita lihat secara waktu. Nah, cost untuk pendidikan itu kan terbatas oleh waktu ya. Tetapi benefit yang didapat itu kan unlimited ya. Jadi sampai kapanpun kita bisa merasakan benefit dari biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan dan itu tak terbatas waktu. Kalau
sekolahnya atau investasi yang lain itu kan terbatas waktu, tapi manfaat yang didapat adalah tadi terbatas ya. Itu bagian dari menjadi perhatian atau analisa kita semua, kamu semua ya, untuk tadi menghitung berapa ya cost benefit yang saya lakukan gitu ya untuk hingga kuliah hari ini. Tapi benefitnya nanti masa yang panjang gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Izin live ya.